Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hikmatullah yang merupakan mahasiswa di program studi D3 Hubungan Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai stop untuk menjudge orang lain atau menghakimi orang lain. Sebagai seorang teman, saudara yang baik, tentu kita ingin bisa menjadi pendengar yang baik pula. Namun kadangkala kita merasa menjadi partner atau pendengar saja itu tidak cukup. Kita ingin mengarahkan seseorang pada kebaikan menurut kacamata kita sendiri. Akhirnya kita menjudge bahwa orang tersebut salah. Agaknya hal itu bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Karena orang tersebut jadi melakukan sesuatu demi mendapatkan cap baik dari kita, sekalipun dia menjadi tidak bahagia. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian, mengapa kita tidak sebaiknya untuk menjudge seseorang. Sebelum teman-teman keburu untuk menjudge atau menghakimi seseorang, sebaiknya kita perhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama yaitu, apakah teman-teman sekalian mengetahui seluruh faktanya? Apapun yang membuat kita bisa menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat dan dengar, mungkin saja apa yang Anda ketahui itu masih dalam kondisi yang mentah atau tidak lengkap. Mungkin kita hanya mengetahui cerita dari satu atau dua orang saja, namun sebelum kita tahu dengan jelas cerita apa yang sesungguhnya yang terjadi, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Simpanlah terlebih dahulu kesimpulan sementara di benak Anda itu sendiri. Kedua yaitu tidak ada sosok yang sempurna. Saat seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar buruk, ketahuilah bahwa orang tersebut memiliki alasannya sendiri. Misalnya dalam sebuah pertemanan ataupun pergaulan, kadang kita berada dalam posisi yang bingung apakah harus menilai orang itu salah atau tidak. Yang jelas kita hanya bisa melihat dia sebagai sosok yang tak sempurna dan kita pun sama tidak sempurnanya dengan mereka. Yang ketiga yaitu pandai dalam memposisikan diri. Bayangkan bila kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan orang menjudge kita tanpa tahu alasannya. Kita yang sebenarnya pasti tidak menyenangkan, bukan? Kita juga tidak mungkin melakukan penjelasan secara personal kepada mereka satu persatu. Yang ada malah kita capek dan lelah menimbulkan pertanyaan baru. Jadi jangan terburu-buru untuk menjudge seseorang atau menilai seseorang. Yang keempat yaitu apa yang Anda lihat tidak selamanya benar. Kembali lagi ke poin 1, bahwa sebenarnya kita tidak tahu fakta di balik sebuah kejadian. Jadi apa yang Anda lihat belum tentu itu merupakan hal yang sebenarnya. Bisa saja itu hanya merupakan sebuah pencitraan. Nah, selanjutnya yaitu kita semua ini berbeda. Kita tidak bisa menjudge sesuatu hanya karena pendapat pribadi. Karena pada dasarnya kita berbeda dan hanya kita saja yang tahu apa yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Misalnya dalam karir, bukan karena menjadi pegawai negeri lah lebih terjamin lalu semua orang terbaik menjadi pegawai negeri. Ada peran-peran tertentu yang harus kita jalankan di dunia ini. Dan selama pekerjaan itu halal serta merupakan passion kita, tidak ada salahnya untuk kita tekuni. Selanjutnya yaitu kembalikan pada diri Anda. Coba pikir bila Anda menjadi mereka. Coba pikirkan siapa diri Anda dalam kehidupan mereka. Coba juga pikirkan apakah Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya bila ternyata saran yang Anda berikan bagi mereka malah membuat mereka menyesal. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh sembarangan menjudge atau menghakimi dan menilai serta membiarkan seseorang memutuskan apa yang terbaik bagi mereka. Setiap orang pada dasarnya adalah unik, jadi jangan tersinggung ataupun risih bila seseorang berpikiran berbeda dengan kita. Mari menjadikan perbedaan ini menjadi sarana untuk saling belajar mengenai kehidupan. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai stop menjudge orang lain atau menghakimi orang lain yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.